Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginari Haratul Aisyah dengan NIM 12229230080. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Oke, materi yang pertama akan bahas adalah tentang definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau disebut sebagai PDB atau pendapatan output per kapita. Adapun Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi sebagai tren berkelanjutan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi yang signifikan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Islam menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai fitur penting. Pertumbuhan ekonomi menurut Sapomo menuturkan pertumbuhan ekonomi sama dengan peningkatan produksi fisik barang dan jasa. Jika dianalogikan, dimisalkan pertumbuhan ekonomi diwakili oleh peningkatan produksi roti. Maka semakin banyak roti yang diproduksi akan semakin sejahtera warga penduduk atas pembagian roti. Sebaliknya, jika produksi turun, maka secara kesejahteraan warga juga akan turun. Dalam perspektif ekonomi Islam, paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada investable research atau sumber daya yang dapat diinvestasikan. Yang dimaksud dengan investable research ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain ada SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia atau SDM, maupun sumber daya modal. Untuk SDA atau sumber daya alam, maka SDA yang pada dasarnya merupakan anugerah Allah dan telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifahnya di muka bumi. Maka harus dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik. Adapun terkait dengan sumber daya modal, maka potensi dana yang dioptimalkan antara lain adalah saving rate di suatu negara. Nah, saving rate ini adalah proporsi dana yang tersimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Yang kedua ada sumber daya manusia dan entrepreneurship. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektorial, maka memiliki SDM entrepreneurship yang mampu menggerakkan sektor real adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Technological progress disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif. Setelah mengetahui definisi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian selanjutnya bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini? Yang dilihat dari website BI yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2023 tetap kuat sebesar 4,94%. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung permintaan domestik yang ada, konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06%, kenaikan mobilitas daya beli masyarakat dan keyakinan konsumen yang masih tinggi.
Kedepan, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan pemerintah maupun investasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada 4,5 sampai 5,3%. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% seiring dengan berkelanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Ekspor secara keseluruhan terkontraksi sebesar 4,26% akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi lapangan usaha. Secara lapangan usaha atau LU sebagian besar, LU pada triwulan 3 2023 tetap mencatat pertumbuhan yang positif. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023 yang tetap kuat juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Sulawesi, Maluku, Papua atau Sulampua, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, Sumatera, Bali Nusa Tenggara atau disebut Bali Nusara. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi itu dia mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada tahun 2023. Lalu, bagaimana kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah? Nah, jadi yang dapat dilakukan meliputi beberapa langkah strategi antara lain. Yang pertama, memodernkan kegiatan ekonomi yang ada untuk menciptakan pendapatan baru dan mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk tumbuh. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dapat menyebabkan tabungan masyarakat rendah yang ada pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengenai modernisasi pertumbuhan ekonomi, memerlukan infrastruktur yang berkembang seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi, penyediaan udara, listrik, dan jaringan telepon. Kemudian yang keempat, mengalihkan strategi program menjadi investasi pemerintah. Yang kelima, penguatan kualitas percepatan dan pembangunan infrastruktur dan mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA atau sertifikat arbitrase domestik dan penguatan panduan konstruksi. Yang keenam, meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang ketujuh, pemerintah harus menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah. Contohnya seperti APBD. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga yang merugikan masyarakat untuk menciptakan sinergi dan kebijakan yang efektif. Nah, kalian tahu nggak sih pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada sektor apa? Jadi ada satu elemen dalam ekonomi yang punya jasa luar biasa dalam perekonomian nasional. Karena elemen ekonomi inilah negara Indonesia bisa tahan banting terhadap berbagai guncangan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Nah, kalau bukan gara-gara elemen ini, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps. Dan berkat elemen ekonomi ini juga, Indonesia bisa berbangga jadi salah satu anggota G20 yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Yaitu, dalam sektor apa? Hayo. Jadi, pahlawan ekonomi Indonesia justru dari usaha kecil, mikro, dan menengah, atau yang kita sebut dengan istilah UMKM. Masa sih pahlawan ekonomi Indonesia atau sektor UMKM? Padahal kan kalau dilihat nih ya, sekali industri UMKM, padahal kalau dilihat UMKM ini kan kecil ya.
Dari namanya aja mikro, kecil, tapi kalau misalkan kita lihat dari data GDP nasional, justru usaha kecil inilah yang punya peranan luar biasa dalam perputaran ekonomi berbagai dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang biasa disebut PDB atau GDB, kontribusi dari usaha skala kecil, mikro, dan menengah nyumbang sampai 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional kita dengan nilai sekitar 8.500 kontribusi sektor UMKM. Buat negara ini emang udah luar biasa, bahkan jauh lebih tinggi dari gabungan-gabungan industri manufaktur skala raksasa. Nah, bahkan krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 97 sampai semalaman, di mana nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar dari yang tadinya 2.500 per dolar tiba-tiba jadi 16.000 per dolar. Gara-gara itu banyak perusahaan besar Indonesia yang jatuh bangkrut. Bahkan lebih dari 50 bank di Indonesia terpaksa gulung tikar karena dampak krisis moneter yang sangat mengerikan. Akibatnya apa? Banyak karyawan yang kena PHK dan angka pengangguran Indonesia nambah sekitar 9,8 juta orang pasca krisis moneter. Terus bagaimana caranya Indonesia bisa bangkit dari krisis itu? Sektor UMKM ini di saat bisnis besar banyak ngegantiin usahanya sama nilai tukar rupiah, sektor UMKM yang jadi benteng pertahanan yang kokoh. UMKM yang mampu melakukan upaya mandiri buat ngegeser ketergantungan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Merekalah yang bisa dapetin bahan baku pengganti dengan harga grosir yang didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Nah, dari penjelasan yang tadi berarti sektor UMKM ini berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga dari penjelasan yang tadi udah disampaikan mengenai definisi pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, terus apa sih kebijakan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, yang ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia bergantung pada sektor UMKM ini. Bisa memahami lebih luas mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.